Hey, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dan ini adalah bagian kedua dari serial vlog atau video yang membahas tentang editing. Buat yang belum lihat bagian pertama ya silakan main ke IGTV atau ke YouTube gue. Alamatnya ada di atas ini nih. Nah, tuh. Suarane di YouTube. Jadi youtube.com/suarane. Terus yang satu lagi IGTV atau Instagram itu di Suarane Podcast. Silakan dilihat di situ bagian pertamanya. Dan ini adalah bagian yang kedua. Gue akan sharing soal mixing. Bagaimana sih nge-mix sebuah podcast dengan musiknya lengkap, dengan sound effect-nya, dengan insert wawancaranya kalau ada gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, what should you expect from this episode? Sedap pakai bahasa Inggris. Apa yang bisa lu harapkan dari episode ini? Oke, yang pertama, lu bisa masukin unsur-unsur dalam podcast lo, mulai dari unsur opening, unsur isinya, ada wawancaranya atau obrolannya gitu ya, closing. Kemudian juga lu bisa masukin unsur musik untuk opening, untuk backgroundnya, atau lu bisa masukin sound effect. Kalau di gue suka sekali masukin sound effect suara kamera misalnya atau suara ding gitu, hanya untuk sekedar untuk biar lebih kelihatan kece aja, kelihatan lebih bagus aja. Itu semua nanti akan juga bisa dilakukan dan akan gue contohkan di episode ini. Terus juga nanti yang ketiga, lu bisa mengemasnya jadi satu episode. Jadi udah semuanya jadi satu, udah komplit, beres, pokoknya udah beres. Dan nantinya tinggal lu upload gitu. Nah, biar nggak terlalu teoritis banget, kayak kuliah gitu, gue akan langsung nyontohin. Jadi, gue akan buat satu episode pendek, udah lengkap di situ, ada opening, ada closingnya, ada insertnya, ada musiknya, ada sound effectnya. Jadi lo bisa lihat di situ. Kalau ada bagian-bagian yang nggak jelas, tinggal lo pause terus lo mundur lagi. Oke. Dan sebelum kita mulai lagi, masih ada tapinya ini ya, untuk sekedar pemanasan dari episode lalu, gue mau ngulang sedikit tentang 4 tools yang bakal lu banyak banget pakai. Jadi kita buka dulu Audacity-nya. Nah, ini dia. Ada 4 tools yang wajib lu tahu karena ini akan sangat sering lu pakai. Kita udah jelasin di episode lalu, yaitu nih lihat yang bagian ini. Ini gue lingkarin di sini dengan mouse gue. Yang pertama adalah selection tool. Selection tool ini adalah untuk menandai bagian-bagian yang mau lo highlight untuk dihapus, di copy, di paste atau dipindahkan ke bagian lain. Kemudian yang kedua ada zoom tools. Zoom tools ini buat ngezoom bagian-bagian yang lo perlu. Ini penting banget misalnya kalau lo mau motong bagian-bagian rekaman yang rapat banget gitu ya, yang wah ini harus di zoom dulu supaya bisa tahu persis di mana bagian yang akan lu potong gitu. Itu zoom tools. Jadi ini zoom tools. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai time shift tool. Time shift tool ini adalah bagian buat geser-geser blok-blok tertentu dari rekaman suara lo yang udah lo potong-potong tadi. Misalnya lo mau geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah juga nanti bisa. Itu time shift tool. Kita akan banyak pakai ini. Dan yang berikutnya, ini akan gue perkenalkan di episode ini, yaitu yang disebut sebagai envelope tool. Nggak tahu kenapa disebut envelope ya, amplop. Anyway, envelope tool ini nanti penting untuk menaik turunkan suara, untuk fade out dan lain sebagainya gitu. Oke? Kalau terdengar suara latarnya agak berisik, mohon maaf karena gue ngerekamnya ini siang-siang dan di belakang rumah gue itu ada kanal, ada kali. Perahu suka lewat kiri kanan, seliwar-seliwaran. Anyway, kita akan mulai sekarang juga. Oke, seperti gue bilang tadi, gue bakal langsung nyontoin aja ya dengan membuat satu episode podcast pendek. Jadi saat gue membuat contoh itu, di situ akan gue masukkan cara memotong, menggeser, cara memasukkan musik dan lain sebagainya. Jadi ceritanya gue mau bikin podcast pendek yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, ceritanya gue mau ngajak pendengar podcast gue untuk ngirim rekaman lewat WhatsApp voice note atau voice note di WhatsApp. Lo tau dong voice note di WhatsApp ya. Sering dong kirim-kiriman voice note sama teman-teman lo atau sama pacar kali gitu kan, bosen ngetik melulu, jadi yang dikirim adalah suara. Sebentar gue contohin ya. Nih kayak begini nih. Salah. nih voice note yang kayak gitu ya. Itu voice note.
Sering dong bikin itu. Nah, nanti gue akan, jadi ceritanya nanti ada satu podcast, ada opening, terus nanti gue akan insert voice note itu, rekaman dari situ, terus ada bagian-bagian lain lah yang nanti akan kita lihat gitu ya. Sebenarnya gue mau menggunakan voice note ini juga sekalian untuk nyontohin bahwa ini adalah cara yang paling simple banget buat ngajak orang ngobrol di podcast kita. Misalnya lu mau menggalang atau mengumpulkan pendapat gitu ya. Kan biasanya kalau di podcast lu bilang, lu ada pendapat lain nggak tentang apa yang kita diskusikan kali ini? Silahkan kirimkan, nah, kan gitu. Tapi kalau ini podcast kan lebih keren kalau dia bisa ngirimnya dalam bentuk audio, dan cara yang paling simple adalah pakai voice note. Kalau lu mau tahu lengkapnya tentang cara collab ini, lu bisa cek di episode podcast Suarane Podcast, cari yang judulnya collab tanpa COVID. Collab tanpa COVID. Terus cara ngirim lewat WhatsApp ini juga sering gue pakai di podcast Kepo Buku, podcast gue yang lain yang gue host bareng teman gue Toto di Singapura dan Steven di Ambon. Shout out to Toto and Steven. Happy birthday buat Toto tanggal 3 April saat gue rekam ini. Terus jadi intinya itu kontennya yang gue mau siapin dan akan gue bikinkan saat ini juga. Jadi untuk itu gue udah siapkan beberapa bahan. Nah, ini ada beberapa folder. Ini folder sampel, ini folder musik. Ini rekaman opening dan closingnya. Terus juga kita dengerin dikit ya. Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan gua Rane Hafid dari Suarane Podcast di Bangkok. Jadi itu openingnya nanti. Terus nanti di situ ada closingnya juga. Jadi gue jadiin satu. Terus juga ini ada satu file. Ini file dari WhatsApp voice note yang udah gue pindahin ke sini. Cara mindahin itu gampang banget, lu tinggal akses, tinggal kirim aja ke email, atau lebih gampang lu buka WhatsApp yang di web version, web.whatsapp.com, terus tinggal lu download aja gitu kan, terus lu masukin ke Audacity, itu gampang. Jadi udah siapin di sini, kita dengerin dikit. Keluar masih, tapi enggak ke daerah-daerah yang banyak turisnya. Itu suara anak gue. Ntar lu denger selengkapnya gitu ya. Apalagi ya. Terus oh ya ini beberapa file musik yang gue pakai nanti. Jadi gue akan pakai musik untuk backgroundnya. Ini koleksi musiknya gue yang gue download dari incompetech.com. Ini adalah salah satu layanan yang menyediakan musik yang license free music. Ini contohnya misalnya. Atau yang biasa gue pakai di Kepo Buku. Pokoknya banyak bisa lu pakai di situ ya. Jadi itu semua unsur-unsur yang akan gue pakai nanti untuk memproduksi podcast pendek gue kali ini. Dan oke, kita langsung mulai. Layar Audacity sudah terbentang lebar di hadapan kita. So, yang pertama akan gue drag adalah yang mana ya? Opening lah ya. Jadi yang pertama gue lakukan adalah gue akan menyusun semua unsurnya di sini. Jadi yang pertama ini opening dan closing, bagian yang ini. Tahan, drag. Jeder. Nah ini dia nih. Ini opening, ini closingnya. Kemudian juga nanti ada bagian insertnya ya. Atau dari WhatsApp-nya. Gue drag and drop lagi di sini. Nah ini suara si inputnya anak gue. Jadi tahap yang pertama yang biasa gue lakukan adalah setelah gue susun semuanya, gue masukin semua. Oke, gue masukin musiknya juga deh sekalian deh. Sama nanti ada sound effect-nya. Tapi gue masukin musiknya dulu. Ini, gue mau pakai musik yang ini nih. Oke, gue drag and drop di sini. Oke, lengkap. Sudah. Opening dan closing. Kemudian juga ini insertnya nanti. Terus ini musiknya. Nanti ada sound effect-nya. Nanti kita masukin belakangan itu. Tapi yang pertama, gue mau susun dulu nih. Jadi tahapannya opening, ini insertnya, ini closingnya. Jadi caranya, ingat, pakai selection tool, klik selection tool di sini, terus lu pilih bagian yang kira-kira lu mau pisahkan, kira-kira di sini lah ya. Oke, terus either Ctrl E atau edit, clip boundaries, split. Nah, dia ke split kan tuh. Oke, terus tinggal geser dengan time shift tool. Ingat, time shift tool, tinggal geser kira-kira kurang lebih segini. Nah, setelah itu lu ambil bagian yang insertnya. Ini cara gua ya. Sebenarnya banyak cara yang lain. Lu bisa sebenarnya
Bisa dengan selection tool, lu copy paste, lu edit, copy, terus lu paste di sini bisa. Kalau gue lebih suka pakai time shift tool. Dengan time shift tool ini bukan hanya bisa geser ke kiri dan ke kanan, tapi juga bisa geser antar track ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus gue rapetin. Jadi udah gue dapetin 3 unsurnya, yaitu opening, ini insert dari WhatsApp, dan ini closingnya. Kalau struktur lu beda ya silahkan ya. Misalnya lu mau ada opening, ada musik di tengah-tengahnya, ada obrolan dan lain sebagainya, bebas-bebas saja. Oke, setelah itu gue akan hapus bagian ini. Ini track yang udah nggak kepake tadi, gue akan hapus. Hapusnya caranya adalah dengan klik tanda X yang ada di sini. Duer, kehapus. Tinggal bersisa musiknya. Nah, ini dia yang bagian yang gue suka nih. Tapi ntar dulu ya, kita dengerin dulu. Ini ada beberapa tool di sini yang bisa lu pakai untuk misalnya lu mau dengerin yang ini doang. Jadi lu mute yang ini. Jadi dia nggak akan terdengar. Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan gua Rane Hafid dari Suarane Podcast di Bangkok, Thailand. Kali ini gua akan memperdengarkan satu cerita dari anak gue, namanya Neng Emput, yang akan bercerita tentang pengalamannya di tengah-tengah outbreak virus corona di Bangkok. Masihkah dia keluar atau enggak, atau udah sama sekali lockdown. Di awal-awal ceritanya seperti ini. Dia kirim cerita ini lewat WhatsApp. Kita dengerin. Oke, itu openingnya. Ini insertnya. Keluar masih, tapi enggak ke daerah-daerah yang banyak turisnya. Jadi keluar ke supermarket dekat rumah, nemenin bunda belanja. Terus pas keluar juga pakai masker. Terus habis pas pulang ke rumah juga langsung mandi lagi. Oke, sekarang bagian closingnya. Oke, itu cerita si Neng Emput. Gimana dengan lo? Ya wes, pamit dulu. Ini cuma contoh. Rane Hafid out. Oke, itu podcast pendek yang akan gue bikin. Terus nanti akan gue masukin musik, opening musiknya. Mungkin gue akan kasih sedikit insert di situ buat nandain antara opening dengan insertnya nanti. Pokoknya nanti kita akan coba aja langsung di sini. Lo lihat langsung dan lo bisa langsung praktekin. Tapi sebelum itu, kawan-kawan, ini mungkin ada yang bingung dengan tampilan di sini, karena kalau lihat di episode yang pertama kemarin kan ada 2 ya, kayak apa ya? Bentar, kayak ini kali ya. Gue mau kasih contoh dulu. Yes. Mungkin kalau di episode yang kemarin kan lu lihat ini ada kayak begini ya. Kenapa ini cuma satu aja single track? Ini dalam satu track ada 2 begini. Ini karena gue lebih suka mengerjakan project podcast ini dalam bentuk mono. Jadi ini mono, satu track. Kalau ini stereo. Ya pertimbangannya karena buat gue ya suara ya nggak perlu stereo gitu loh. Karena hasilnya juga nanti akan sama aja. Kecuali kalau untuk unsur musik yang banyak, yang kira-kira perlu kiri kanannya tuh perlu dimainkan, ya mungkin lu perlu itu. Tapi ini masalah selera, bebas-bebas saja. Ya kalau lu mau pisahkan juga sebenarnya bisa. Jadi kalau lu misalnya kadung ngerekam dalam bentuk stereo, lu mau jadiin mono, lu tinggal klik yang bagian ini nih. Split stereo to mono. Ini jadi 2 dia, terus bisa lu buang 1. Ini contoh aja. Oke, kita buang. Kita lanjut lagi. Sekarang here comes the cool part. Bagian yang paling gua suka yaitu masukin musik. So, yang pertama gue lakukan adalah gue geser semuanya. Gue zoom aja kali ya biar gede. Nah, lebih gede kan? Maaf ya. Oke. Kegedean cuy. Aduh, ya Allah. Oke. Nah, ini musiknya yang bawah nih. Jadi kalau denger. Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Rane Hafid dari... Oke. Nah, yang biasa gue lakukan adalah gue kasih jarak sekitar 3-4 detik untuk musiknya main dulu. Setelah itu gue akan fade out. Nah, cara fade outnya ini yang asik. Envelope tool, kawan-kawan. Klik envelope tool di sini. Pada saat lu klik envelope tool, sekali lagi ya gue ulang ya. Pada saat, nih perhatikan track ini. Pada saat lu klik envelope tool,
akan muncul garis biru di atas, di bawah nih, di atas, di bawah. Yap. Nah, caranya adalah klik di bagian kira-kira pada saat suaranya akan turun. Ini kan ya musiknya tadi ya. Lu klik misalnya di sini. Piu, gue zoom lagi deh biar agak gedean. Oke. Setelah itu, nggak jauh dari situ, lu klik lagi di mana aja. Klik satu lagi, dia akan memunculkan titik kan ya, sama. Lu klik di sini kira-kira akan memunculkan titik. Nah, tarik itu ke bawah. Nah, cakep cuy. Dia akan mulai fade out. Coba lo perhatikan. Kita akan play ya. Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan gua Rane Hafid dari Suarane Podcast di Bangkok, Thailand. Kali ini gua akan memperdengarkan satu cerita dari anak gue, namanya Neng. Oke, jadi sudah fade out. Jadi dia suaranya jadi lebih kecil sehingga yang dominan adalah suara dari rekaman lo. Nah, kalau style gue, ya sekali lagi ini bebas-bebas aja. Kalau style gue adalah gue nggak suka musik di latar belakang podcast gue karena kadang-kadang buat gue itu mengganggu konsentrasi juga. So, tapi ya bebas aja kalau lo punya cara yang lain. Kalau gue lebih suka kemudian gue perlahan-lahan gue fade out nantinya sehingga sisa podcast yang lainnya tidak ada latar belakang musiknya. Nah, untuk melakukan itu, gue akan zoom lagi, gue cari kira-kira di mana ya gue akan pisah dia atau akan cut. Dengan selection tool, misalnya gue cut di sinilah. Jadi kira-kira nanti musiknya akan fade out di sini. Ctrl E atau edit clip boundary split sama aja. Setelah split, ini gue geser dulu. Ntar nih gue mau pakai lagi nanti nih. Nah, jadi gue geser dulu. Gue geser kemana ya? Ke sini dulu lah kira-kira. Oke. Setelah itu, gue zoom lagi. Nah, ini perlu di fade out bagian ini. Karena kalau enggak, lo dengerin ya. Satu cerita dari anak gue, namanya Neng Emput, yang akan bercerita nggak enak, patah gitu. Jadi kalau gue caranya adalah ada dua cara. Yang pertama, pakai zoom tool lagi, sama. Klik di sini, sehingga dia jadi fade out. Jadi bentuknya dia akan fade out. Kita dengerin. Satu cerita dari anak gue, namanya Neng Emput, yang bisa begitu. Atau kita undo dulu. Oke. Atau cara yang lain adalah lu kira-kira highlight di mana dia akan mulai fade out sampai akhir. Klik efek, klik fade out. Dia sudah mulai fade out. Jadi beres bagian pertama. Oke. Kemudian saat nanti ini antara suara gua dengan insert dari rekaman dari WhatsApp tadi ya, gua mau masukin dia sound effect. Ada sound effect di WhatsApp kalau lu muter audio itu ada bunyi ding kayak begini nih. Nah, kayak gitu. Nah, itu gue ambil dari WhatsApp-nya, terus gue drag aja langsung ke sini. Dia ada di sini. Ingat sekali lagi, kita zoom. Agak kecil soalnya. Nah, ini dia nih, kecil banget. Tinggal gue drag, terus gue naikin ke atas, kurang lebih seperti itu. Yang udah nggak kepake dibuang aja. Terus mari kita lihat. Nah, ini bagian sound effect-nya. Kira-kira gue taruh setelah suara gue terakhir nanti selesai habis. Jadi kayak gini, kita dengerin. Dia kirim cerita ini lewat WhatsApp. Kita dengerin. Yes. Setelah itu, baru gue masukin suara anak gue. Insert dari WhatsApp tadi. Ini karena ada bagian ini, gue akan geser. Dia mentok. Dia nggak bisa. Jadi harus lo hapus dulu bagian ini. Oke, gue hapus. Ingat, selection tool, kemudian edit, cut. Oke, nah baru lu bisa atur kira-kira. Cari aja posisi yang enak. Atau yang pas, jangan kelamaan, jangan kepanjangan kayak begini misalnya. Ini lewat WhatsApp, kita dengerin. Keluar masih tapi Bebas, jadi gua akan rapatin sedikit lah. Kurang lebih gitu ya. Sekarang kita coba.
Di awal-awal ceritanya seperti ini. Dia kirim cerita ini lewat WhatsApp. Kita dengerin. Keluar masih, tapi enggak ke daerah-daerah yang banyak turisnya. Jadi keluar ke... Oke. Terus gue mau masukin lagi efek ini nantinya untuk di setelah anak gue selesai ngomong di sini. So, caranya adalah gue double klik di situ. Kemudian gue edit, copy. Kemudian gue cari titik di mana gue mau masukin lagi, gue paste, edit, paste. Cier, selesai. Terus kita zoom lagi untuk melihat. Selalu main zoom ya, karena kadang-kadang kalau lu terlalu luas view-nya kayak gini susah ngeditnya gitu. Jadi selalu di zoom. Oke, kira-kira di situ. Langsung mandi lagi. Nah, kasih jarak dikit deh. Terlalu cepet. Kira-kira di situlah ya. Terus coba kita dengerin. Habis pas pulang ke rumah juga langsung mandi lagi. Beres. Nah, sekarang kita rapetin bagian yang ini. Gua buang dulu nih bagian yang kosong ini. Terus gua rapetin. Kira-kira di sini. Oke. Coba kita play. Pulang ke rumah juga langsung mandi lagi. Oke, itu cerita si Neng Emput. Gimana dengan lo? Kasih jarak dikit lagi deh. Nah, beres. Berarti sudah lengkap nih. Tinggal apa yang tersisa? Yaitu musik, closing musik. Nah, ini kan kalau kebiasaan gue ya untuk masukin closing musik itu, gue ambil bagian sedikit aja di belakang. Jadi ini gue hapus karena musiknya panjang, ya kan? Terus kita zoom. Jadi gue suka menutup dengan cara ini. Setelah selesai ngomong, terus musiknya fade out. Oke, masih kepanjangan. Kira-kira di sini kali ya gue potong ya. Oke. Jadi nanti pada saat gue nutup, musiknya akan pelan-pelan fade out. Fade out. Fade in itu turun, fade out itu naik. Suka bingung, maaf. Oke, jadi kira-kira di situ. Sama prosesnya sama yang tadi. Zoom dulu. Kemudian ambil titik di sini. Oh ya, di sini dulu. Ini gua akan ambil musiknya di sini, kira-kira di sini. Jadi di bagian di titik ini dia akan mulai fade in dari yang kecil sampai gede gitu ya. Efek fade in. Nah, kan dia kelihatan tuh titiknya. Kemudian di titik di mana kira-kira lu mau musiknya naik, kembali dengan envelope tool, klik di sini dan klik di sini, baru naik. Jadi kurang lebih kayak gitu. Coba kita dengerin. Ya wes, pamit dulu. Ini cuma contoh. Rane Hafid out. Out. Beres. Sekarang kita dengerin selengkapnya. Oke, kita dengerin. Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan gua Rane Hafid dari Suarane Podcast di Bangkok, Thailand. Kali ini gua akan memperdengarkan satu cerita dari anak gue, namanya Neng Emput, yang akan bercerita tentang pengalamannya di tengah-tengah outbreak virus corona di Bangkok. Masihkah dia keluar atau enggak, atau udah sama sekali lockdown? Di awal-awal ceritanya seperti ini. Dia kirim cerita ini lewat WhatsApp. Kita dengerin. Keluar masih, tapi enggak ke daerah-daerah yang banyak turisnya. Jadi keluar ke supermarket dekat rumah, nemenin bunda belanja. Terus pas keluar juga pakai masker. Terus habis pas pulang ke rumah juga langsung mandi lagi. Oke, itu cerita si Neng Emput. Gimana dengan lo? Ya wes, pamit dulu. Ini cuma contoh. Rane Hafid out. Beres cuy. Ini kalau mau buntutnya dibuang dikit lah, terlalu panjang.
Setelah selesai, udah selesai podcast lo. Nah, ini hanya gambaran sederhana. Jadi kalau lo mau mixing nanti di track berikutnya lo mau masukin suara yang lain atau ada orang lain yang punya cara insert suara dengan suara dia dan suara wawancara misalnya dipisahkan jadi 2 track tuh bebas-bebas aja. Kalau gue lebih suka main 2 track paling nggak 3 track paling banyak. Ribet kalau kebanyakan track. Kecuali lo mau bikin musik-musik yang yang banyak unsur-unsurnya ya nggak masalah gitu, tuh bebas-bebas aja. Anyway, dengan cara ini, dasar ini aja lo udah mulai bisa bikin podcast lo yang kayak podcast-podcast yang lain gitu, yang ada musiknya, ada insertnya segala macam, bebas. Pesan gue cuma satu, please pakai musik yang copyright free. Jangan pakai yang komersial, apalagi pakai lagu-lagu orang. Beberapa hosting itu melarang itu dan dia akan nyabut podcast lo dari situ kalau ketahuan itu adalah copyright musik-musik copyrighted yang lo pakai, musik-musik orang yang komersial. Jadi please pakai yang copyright free atau bikin musik sendiri aja pakai ukulele gue mana sih? Oh, jauh banget. Pakai ukulele bebas-bebas aja gitu atau pakai gitar terserah lah. Bebas-bebas aja. Ini hanya masalah kreativitas. Yang gue berikan di sini adalah basic banget yang kemudian bisa jadi modal buat lo untuk mengembangkan kreativitas lo. Oke? Sip. Oke, kawan-kawan, di bagian terakhir dari episode ini gue akan jawab beberapa pertanyaan dari lo, teman-teman baik gue yang udah ngirim lewat DM di Instagram Suarane Podcast atau lewat email ya. Ini ada Raihan Kim dan N Nabil yang nanya aplikasi yang gue pakai. Gue pakai dan selalu dari dulu sejak gue masih di radio, sejak gue masih main podcasting di awal-awal sampai sekarang gue pakai Audacity. Ini aplikasi yang kita pakai ini. Kenapa? Karena satu open source, yang kedua ini simple banget, tapi dia bisa dipakai untuk ngedit yang ribet-ribet. Gue bahkan pernah ngedit sandiwara radio dengan berdurasi 1 jam dengan menggunakan Audacity ini. So, bebas-bebas aja. Lo mau pakai Adobe Audition juga boleh, tapi gue lebih suka pakai Audacity. Terus ada IB19. Apa kabar, Bi? Di Jerman nih. Host dari Tepak Bulu Podcast. Cara biar nggak mager ngedit. Bi, ini gue jawabnya serius ya, Bi ya. Ya lo nanyanya serius juga kan. Buat gue cara biar nggak mager, yang pertama adalah lo pastikan saat rekaman lo kurangin salah. Jadi pada saat lu rekaman, kalau perlu lu bisa bikin scripting lah ya. Lu kurangin unsur salahnya. Karena apa? Kalau lu banyak salahnya, banyak ngeditnya juga. Males juga ntar. Gitu. Terus untuk mempermudah ngedit, coba ketika lu salah, jangan langsung lu koreksi. Jadi misalnya, hey apa kabar ketemu lagi dengan gua Suarane. Salah. Ulang. Hey apa kabar ketemu lagi dengan gua Rane Hafid. Nah, di sela-sela sebelum lu mengulang tadi, lu masukin suara, kalau gue biasanya suara tepukan gitu. Kita coba rekam di sini ya. Gue bikin file new, ini yang baru. Jadi misalnya gue ngomong begini, hey apa kabar ketemu lagi di Suarane Podcast Nah sebelum lu ngulang, lu kasih tanda tepukan sekencang mungkin, baru lu mulai. Hey apa kabar ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid. Kenapa gue bilang begitu? Jadi pada saat nanti lu ngedit, lu tahu nih dia nih yang gue nepuk tadi. Jadi ini salah, yang ini bener nih. Gitu. Jadi tanda tepukan sekencang mungkin. Kan yang bikin mager tuh kadang-kadang karena ngebayangin, ya gila banyak banget yang mau gue potong-potong. Jadi kurangin bagian-bagian yang lu potong-potong. Kalaupun lu salah atau lu mau nandain bagian yang lu potong dengan tadi tepuk tangan aja, yang kencang gitu ya. Oke. Terus itu dari IB ya. Kalau mager yang lain semua udah lu jalanin, lu berusaha dengan rekam yang bagus, kurangin salah atau memberikan tanda-tanda seperti ini, tapi lu masih mager, ya itu masalah lu lah. Thank you ya, Bi. Aduh. Habis gimana lagi dong untuk ngatasin masalah mager? Apa gua harus ini teriak pakai pom-pom gitu jadi cheerleader? Alah. Oke. Ada Mirza Yuda Pratama nanya, gimana ngemas podcast biar menarik dan juga tentang literatur podcast. Oke, gue jawab satu-satu ya. Soal ngemas,
Ya mudah-mudahan bisa terjawab di episode ini ya. Nanti juga gue akan bikin episode lain yang lebih membahas soal kreativitas dalam mengemas podcast. Tapi mudah-mudahan di sini aja udah bisa terjawab ya. Karena buat gue, ketika lu sudah tahu basicnya, lu bisa berkreasi dengan macam-macam cara. Bahkan nanti ada episode di mana gue akan sharing gimana caranya lu membuat sound effect yang simple banget, tanpa harus nyari sound effect yang kebanyakan berbayar itu. Atau mungkin gimana caranya ngerubah suaranya jadi kayak suara telepon gitu misalnya. Bebas. Nanti ada di episode yang akan gua sharing soal itu. Terus ini yang menarik pertanyaannya dari Mirza Yuda Pratama ini adalah soal literatur podcast. Nah, ini dia nih. Banyak sebenarnya literatur podcast. Tapi masalahnya literatur podcast yang ada sekarang ini outdated. Udah ketinggalan banget. Karena perkembangan podcast sekarang luar biasa cepatnya, susah disusul dengan buku yang benar-benar updated yang terbaru gitu ya, yang mengikuti perkembangan terbaru. Tapi kalau lo mau tahu yang basic-basic aja banyak kok. Podcast for Dummy misalnya itu paling banyak menjadi acuan untuk yang mau belajar podcast ya, Serial for Dummies. Kalau gue pribadi, gue suka buku tentang podcast ini yang gue rekomen buat lo ya, dari Martin Spinelli namanya, pengarangnya Martin Spinelli. Judulnya Podcast The Audio Media Revolution. Podcast The Audio Media Revolution. Nanti gue pasang di layar bukunya. Gue suka buku ini karena dia mengulas lengkap, bukan hanya sekedar how to, tapi dia mengulas lengkap sejarah podcasting dari dulu, dari awal ditemukan sampai sekarang gitu ya. Walaupun sekarangnya itu tahun 2015-2016, dan setelah 2016 gila perkembangannya lebih pesat lagi. Tapi ya paling enggak ini cara yang menarik buat mengulas podcast. Ya itu sih salah satu buku yang bisa gue referensikan. Dalam bahasa Indonesia gue belum pernah ada. Atau kalau misalnya gue terusin buku podcast gue, ada yang mau beli nggak? Gue pernah bikin buku tentang podcast sudah cukup lama dan udah ketinggalan. Nah, gue lagi coba perbarui. Kalau ada yang tertarik, boleh dong komen. Promosi bukunya belum jadi. Dari dulu promosi mulu. Anyway itu. Terus ada Heru di Bermuda nih. Host dari podcast Puisi dan Podcast. Dia nanya gimana sih suaranya biar empuk kayak Bang Rane. Halo. Patokan gue adalah bukan soal empuk apa enggak empuknya. Dalam berpodcast itu bukan soal empuk atau enggak empuk. Empuk atau enggak empuk itu relatif banget, tergantung persepsi orang. Ada yang bilang suara gue cempreng, ada yang bilang suara gue empuk. Ada yang bilang suaranya Heru cempreng, ada yang bilang suaranya Heru empuk. Jadi relatif. Tetapi yang paling penting ketika bersuara di podcast itu adalah jelas ngomongnya. Jelas banget, setiap kata yang lo keluarkan itu jelas. Jadi lo nggak buang-buang waktu orang juga gitu dengan, ini ngomong apa sih barusan, di rewind lagi, ngomong apa sih barusan. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut tuh harus jelas, intonasi, artikulasinya udah harus jelas. Dan soal ini gue pernah bahas di salah satu episode Suara Night Podcast dari bulan Oktober tahun lalu, tahun 2019. Judulnya Bersuara di Podcast. Search aja di suarane.org atau di Spotify dan lain-lain, Bersuara di Podcast. Di situ gue ulas lengkap tentang gimana sih intonasi, gimana sih artikulasi, bagaimana sih lo mau menciptakan suara yang suara perut yang halo apa kabar, kita ketemu lagi di Suara Net Podcast bareng gua. Ini kenapa suaranya jadi kayak suara Pak Harto ya. Baiklah saudara-saudara, dengan demikian itulah beberapa daripada yang mana pesan-pesan yang masuk diterima oleh kami di Suara Net Podcast ya. Nggak mirip ya? Ya nggak apa-apa sih kalau nggak mirip. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi yang membahas soal kualitas suara, ngilangin noise dan lain sebagainya. Ini semuanya nanti akan gue bahas di belakang. Ada Yosef Muhammad, ada Raji, ada Hans Wijaya, ada Setiawan, ada Mataneng, dan beberapa teman lain yang nanya soal bagaimana sih menaikkan kualitas suara podcast yang udah jelek atau menghilangkan noise. Di episode yang ketiga akan gue jelaskan. Jadi sabar. Kepanjangan, ngeditnya ribet bos. Video.
Ya wes, sampai di sini episode kali ini, episode kedua tentang editing. Terima kasih banget buat yang udah ngikutin, dan tentu saja gue nunggu saran, komentar, kritik, atau apapun itu silahkan kirim ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau DM aja di Instagram di Suarane Podcast, Instagram Suarane Podcast, atau kalau mau WhatsApp ya, jangan ditelepon, roaming cuy. Kalau mau WhatsApp ke 087878505012, 087878505012. Gue selalu berusaha untuk membalas setiap pesan-pesan yang gue terima dari lo semuanya, teman-teman baik gue. Insya Allah. Baiklah, gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand pamit. Terima kasih banyak atas perhatian lo semua, dan mudah-mudahan apa yang gue sharing ini bermanfaat. Assalamualaikum.